Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu arus listrik AC dan apa itu arus listrik DC. Pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana listrik bisa sampai di rumah kita atau perjalanan listrik bisa sampai ke rumah kita. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini. Listrik yang sampai di rumah kita tegangannya 220 volt dengan frekuensi di Indonesia itu 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. Kepanjangan dari arus AC adalah alternating current. Arus AC adalah arus listrik yang memiliki arah arus berubah-ubah secara bolak-balik. Bentuk gelombang AC pada umumnya adalah berbentuk gelombang sinusoida, tetapi ada juga yang berbentuk kotak, segitiga, dan gerigi. Ini biasanya dihasilkan dari inverter DC to AC yang belum sine wave atau belum berbentuk gelombang sinus. Ada yang masih berbentuk kotak dan segitiga dan gerigi. Polanya gelombang AC itu adalah saat arus atau tegangan mencapai puncak. Ini kalau kita hubungkan dengan lampu, maka lampu akan menyala, kemudian arus dan tegangan turun sampai ke titik 0, maka lampu akan mati dan turun lagi sampai ke titik min. Dia akan nyala lagi dan kembali lagi ke atas, akan mati, dan begitu seterusnya dengan frekuensi 50 Hz untuk di Indonesia. Artinya dia akan hidup mati selama 50 kali dalam 1 detik karena frekuensinya itu 50 Hz. Mata kita tentu tidak bisa melihat pergerakan hidup mati karena dalam 1 detik itu siklus hidup matinya ada 50 kali. Itu yang dimaksud dengan 50 Hz. Satu gelombang listrik AC itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah, gampangnya gitu. Lanjut. Untuk simbol arus AC ini seperti ini. Dan ini simbol arus DC. Kelebihan arus AC itu mudah dikonversi ke tegangan lain. Misalnya dari tegangan 20 kV diturunkan ke 400 volt menggunakan cara 4 step down seperti pada video saya sebelumnya, atau dari 220 volt diturunkan ke 12 volt, 24 volt menggunakan cara 4 step down. Yang kedua, kelebihan arus AC adalah mudah ditransmisikan karena rugi-rugi dayanya lebih kecil dibandingkan DC. Selain kelebihan ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu salah satunya tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Tidak seperti aki atau baterai, power bank. Arus atau tegangan AC tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Yang kedua, tidak bisa dibawa kemana-mana seperti aki, baterai, kan dia bentuknya portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau arus AC biasanya dihasilkan dari genset, makanya lebih besar biasanya sumber-sumber tegangan dan arus AC. Kemudian arus DC. Arus DC atau direct current adalah arus listrik yang memiliki arah arus searah atau tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi dia tidak memiliki frekuensi seperti arus AC, kan ada frekuensinya saat sampai puncak terus turun, naik lagi begitu terus. Nah, kalau DC itu tetap searah. Kelebihannya dapat dibawa kemana saja karena sumber DC ini biasanya berbentuk portable seperti aki atau acu atau baterai dan dapat diisi ulang. Dan kekurangannya arus atau tegangan DC
susah dan mahal bila dikonversi ke tegangan atau arus AC. Bila kita ingin merubah DC menjadi AC itu membutuhkan inverter dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, susah untuk ditransmisikan karena rugi-rugi dayanya besar pada tegangan dan arus DC. Contoh sumber arus DC adalah, dan tegangan DC ini aki, ini ada baterai. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau video ini bermanfaat silahkan di subscribe dan di komen. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.